filosofinya saja. Karena mau nganggo cunduk kembang gitu. Kalau Jogja kan tengah ya malah tengah gitu. Kalau Solo kan kiwa apa tengen gitu. Itu kalau tengen itu berarti rondo itu. Kalau itu berarti duwe bojo. Ora kena diganggu. Kalau single Single nggak boleh. Perawan itu nggak boleh. Sama nggak boleh yang pakai begini tuh ya, Gusti yang itu Kalau cuma sudah gadis. cuma gadis. Nah, kalau perempuan perawan gue pakai ini. Kalau di sini masih pakai ini berarti kayak saya dalam dulu kromo. tapi bukan bunga ya. Yang pakai Ini sirkap sisir itu. Kalau kalian Iya, bukan betul. Kalau sudah biasanya Saya kayak suri itu lah. Iya, kayak seret itu kan. kalau sudah janda itu biasanya sudah tidak pakai kalung. Kalau berkebaya lengkap, nganggo gelang, nganggo jadi yang duwe bojo ora ketang sithik, ora digetokke kaya saya. Oh, harus pakai Kudu nggak kalung. Oh, begitu ya? Iya. Harus itu. Iya. Kalung apapun gitu. Iya. Kalau sudah Ada promo harus pakai. kalau Oh, gitu. Jadi yang putra laki-laki juga harus tahu itu. Oh, ini nggak boleh. Ini dengan bojo ora Nggak boleh. Itu namanya kode. Ning yen ngene cunduke kene. Oke, sikat. Terus isih nganggo kalung, isih kepengin kawin. Campuran kawin. Loh iya, gue publik. Boleh kan? Tapi kalau sudah nggak nyopot kalung, berarti sudah belum kawin. Oh ya, nggak usah pakai kalung. Tapi kan Tidak mau menikah lagi. Dulu kan nggak pakai bunga, nggak pakai kalung. Ya sekarang ya sebetulnya harusnya begitu. Kalau itu di dalam waktu seminar pakaian pengantin, pakaian Jawa saya sampaikan. Tapi do bingung wah terus dipindah. Ayo sudah di bojo sing ndi ayo cunduk. Dan kalau di dalam keraton sebetulnya kan nggak boleh pakai cunduk. Yang boleh hanya gusi-gusi saja. Gusti, saya tuh pernah mendengar Gusti, tapi ini cuma dari mulut ke mulut saja. Meskipun ini kita cerita tentang baju pengantin, gitu. Baju pengantin, ada misalnya seorang presiden yang menikahkan putranya atau putrinya begitu, sebagai orang nomor satu di negara, itu kan prestis gitu. Nah, tetapi beliau ini mungkin bukan dalam gitu. Nah, tetapi pakai itu, apa betul itu memang harus izin supaya mangkunya kuat gitu. Kalau nggak izin katanya nggak kuat mangku bajunya itu kan apa ya, mempunyai nilai-nilai sendiri gitu. Gusti, itu betul ya, memang harus izin. Makanya sebagai perias manten. Poso. Kuwi harus ngekeki ngandani. Iki lho kowe tak celorengi iki gajah jenenge. Iki makna filosofine iki. Iki pangapit iki apa? Iki gudeg iki apa? Terus ini juga semua ada artinya. Filosofi tuntunan hidup gitu. Kalau pakai itu harus dikandani gitu. Iki dodot iki jenenge alas-alasan. Gitu iki tengahe yang gembangan filosofinya apa? Itu artinya betul memang kalau meskipun beliau ini seorang presiden gitu, itu kalau memakai rias manten keraton itu harus izin. sudah sekarang kan sudah bebas. Ngaten Oh, ya Mbak. begitu. Sebetulnya rias manten itu yang basahan itu yang dibolehkan hanya putri dalem. Oh, basahan itu kan yang Di dalam keraton ya, yang pakai dodot, ya. apa alas-alasan, yang pakai paes itu. Ya. Karena itu sebetulnya agemanipun yang ratu. Waktu bertemu dengan Eyang Panembahan Senopati, waktu bertemu dengan Eyang itu Makanya mengadakan. Nah, sing ditiru itu. Makanya yang dibolehkan hanya putri-putri dalam saja. Tapi kalau manten itu cindinya itu cindi cakar. Iya, merah, iya, Yang putihnya cakar manten. Tapi kalau budaya Petawang itu cindi pito itu motifnya bunga.
Satu lagi Gusti, Gitu. mengenai Kalau kita busana. yang memakai kita akan tahu. Oh bebas. Kita akan tahu, jadi kita nggak mungkin kita manten pakai cindi puspito. Oh. Kita nggak berani, itu agamanya Yang Ratu. Itu kalau harian itu nyampingnya yang harian itu kritik, itu kita nggak pakai kritik. Berarti yang tahu itu kalau lihat orang masyarakat kebanyakan pakai kayak gitu kesuran geli ya Gusti. Geli. Gitu kayak kelamin kok banyak. Saya tuh kalau Kanjeng Wiro itu wes kalau paling anyar dhewe kalau mesti melu apa jenenge ngabani gitu. Jadi kalau temu itu nggak boleh diganti, colke gitu. Wong itu perlambang temune wiji lanang karo wiji wedok Pak. Diganti kudu wani dhewe. Colke harus itu kan makanya pakai gantal itu golek sirih yang temu rose, rasane lanang wedok itu loh, kepuasan dalam pertemuan laki-laki dan perempuan itu. Temu itu loh. Nggak diganti. Oh iya. Biasanya masa kayak gitu masih diantar. nggak ada Boleh ya? cari-cari kalau nggak ada lu kok orang masih nganti lu Ganti sih neng tengah maju dicul. Sampio. Dan yang namanya patah itu nggak usah melu-melu. Oh nggak sekarang mah. dari kebatilan Udah wani dhewe itu, wong itu memang temune jalu lan istri. Memang ya Gusti, tata cara pernikahan sebenarnya memang juru rias itu perannya penting karena memang Iya, harus ngandani. Iya, saya tuh kapan tuh pernah lihat ada seorang ya lumayan gitu ya di Jakarta, pesta pernikahannya cukup mewah. Itu lucu, jadi jariknya aja gayanya itu gaya Jogja, gaya Solo. Jadi kan kok beda. Saya komen, loh saya malah enggak. Amorado. Iya, Amorado. Jadi itu mungkin gaya nggak Prambanan Klaten Bantul mungkin ya aja itu sih. Jadi saya loh kok enggak di Jakarta. Jadi ternyata juru riasnya tidak memahami Akulturasi. iya hidup antara Jogja sama kan Solo kasihan gitu lah. Sekedar kursus Iya, rias rias mantek tanpa pemahaman makna filosofis. memang kadang-kadang untuk Solo sama Jogja itu kalau bukan yang benar-benar susah untuk membedakan Iya. ya Gusti. Ya kan mas saudara tuh. Sedikit bedanya kan memang sedikit-sedikit Iya, tapi iya. kalau Itu kan juga Pakubono ketiga, jadi ageman Kianti. Mataram itu diparingi Mojo, Solo gawe Gagrak Gede. Sebetulnya Busananya ada perbedaan spesifiknya enggak sih Gusti kalau antara Solo busana itu lebih sederhana sebetulnya. Oh gitu. Kalau pakaian mantennya rogo biar liap-liap gitu kalau Jogja itu. Wah, kuatain kembang dipasang kabeh gitu. Kalau Solo kan enggak. Ya hanya melatih saja. Melatih saja. Tidak ada ceplok-ceplok gitu. Di Bondodo ya hanya apa. Kalau warna baju pengantin ada tingkatannya. Soalnya kalau yang hitam itu paling tinggi, yang merah. Kalau manten di keraton itu hijau. Karena itu lambang dari kehidupan itu, alam itu hijau, kehidupan itu yang ditumbuhi kehidupan itu. Kalau dengan warna-warna aja ada. Terus semua binatang itu menujunya pada telaga yang berimbangan itu kan. Gambarannya itu loh, produknya itu. Terus pinggir itu ada kawung itu sebelumnya kan rantai. Terus maksud Kalau kawungnya saya kurang tahu makna dari kawung rantai. Jadi kan perkawinan itu kan melanjutkan mata rantai kehidupan. Dibingkai oleh Kawung tadi. Rantai. Terus pojok itu kalau manten itu pakai garudo, gambar garudo. Itu sebetulnya Islam yang sudah masuk biar mendapatkan ridhonya Allah.
Garuda. Grudo kalau Gudo. Rido sebetulnya. Wong Jawa muni Rido kangelan ilate. Gurudo. Any question? Silakan pandangan. Kursus sampai malam juga asik juga ini. Tukang kursusnya suruh Pak. Saya kalau budaya Jawa itu di siji ya di Rembug itu kan. Merapi Sekar Daton. Oh benten di Sekar Daton kalian Ikenosari. Ada. Itu mengibu. Yang di sana itu masih kecil. Makanya kalau ke Odo, Duko, anak ini. Oh Merapi ini Bu. Ini kok lalu sepuh timbang. Masih bayi, masih kecil, masih anak kecil, masih mengibu pada Kanjeng Ratu itu. Menurut kepercayaan. Oh ibu ini pun Jadi kalau luwe ya, ternyata kalau secara fisik sendiri kita lihat, ternyata suplai magma yang masuk ke Merapi itu dari patahan bumi yang ada di Samudra Hindia. Leres. Geologi. Ya, Samudra Nah, Hindia itu kalau di lebih kepercayaan tua. Lebih tua Kerajaan saya ilmu. Keraton, tali pusarnya itu belum putus. Secara ilmiahnya masuk ya. Masuk. Saya juga tahunya baru setelah Kemarin. meletus yang terakhir ini. Oh, itu toh kenapa Keraton ada kepercayaan itu. Leres. Dan itu benar-benar Jadi sebetulnya bukan kepercayaan ya Gusti ya, karena memang secara Tapi sudah berapa abad dan ilmiahnya ada. saya temukan saya sendiri ngetik janjana neng ngopo. Oh, jadi selama ini kan melihatnya Iya. itu sebagai apa ya, kepercayaan gitu. Padahal sebetulnya secara ilmiahnya memang bisa dibuktikan begitu ya. Mungkin Iya. cara Ilmiahnya. kita Karena waktu menghiasnya meletus ya. itu ada seorang temen muridnya Fumiko itu motret itu gambarnya itu anak kecil yang lagi nangis. Itu iya. terus gambarnya yang kemarin itu. Yang 2010 itu. Ya yang 2000 Baru 2010 Yang besar sekali kan 2010 itu Gusti. yang sebelum ini yang Ya, sebelum ya, ini. Yang 2010 yang besar sekali Ya. kan 2010 itu. Jadi waktu itu kita semua fokusnya ke utara, ternyata sentra gempanya di selatan. Betul. Jadi kayak kecolongan kan pas itu. Fokusnya saya masih ingat sekali waktu Itu begitu katanya kalau meletusnya yang berapa. yang di Parangkusumo itu lihat bola api besar sekali keluar dari samudra itu lari ke utara. Oh, itu betul. ada yang lihat gitu. Menawi dalam saya Surakarta ingkang dados juru kunci wonten Merapi itu. Dados wonten Kalau kita Warjo. Sisinya di di Selong. Oh Selong. Jadi kalau kita caos dahar ke Merapi itu di Selong. Oh yang di Utara. Lestai itu ya. Ya. Bukan Yang utara. apa jenenge Selo Milan. Puncak apa Selo View itu loh. Kita naik ke sana. Jadi naiknya untuk melabung itu yang apa ageman itu. Tiap waktunya. Hanya kalau ada raja baru. Tidak tiap tahun. Tidak tiap tahun. Kalau yang tiap tahun itu hanya ke Kanjeng Ratu Kidul, tapi bukan kalau kita ada barang-barang yang sudah nggak terpakai kita buang ke sana itu ada diberi dengan apa untuk ngelabu. Karena kita ada budaya Kerawang yang setiap Selasa Itu agamanya itu ditaruh di mana? Agamanya di kota. Dilaku gitu terus kota itu dibuang ke mahmanya. Iya, dimasukkan ke sana. Itu di sini cuma ada daftar-daftarnya atau ada contoh-contohnya corak-coraknya itu? Kalau tadi kan katanya bingung coraknya apa sih gitu. Iya, di sana pustaka Ada contohnya gitu. Ada contohnya. Jadi kita kalau mau kita cari di dalam di situ motif-motifnya saja, cuma tulisannya, tulisannya. berarti nggak ada gambarnya. Gambarnya ada motif batik tadi. Berarti kalau mau labuan dibikinkan dulu gitu ya. Ya, bikinkan dulu. Nah, kemarin kita kan 40 hari setelah itu kita bikin dulu dodot-dodotnya juga bikin. Sapu jagat dan sapu jagat itu ya kita lihat
kayak Petro itu kan cuti kerja Petro. Kalau di sini ya sapu jagat, jadi ada suaranya tapi nggak ada wujudnya. Gitu. Oh itu betul ada ya? Ada tapi hanya di keraton. Oh gitu. Kalau penjenengan dengar aja di rumah penjenengan ada sapu suara orang nyapu suara. Memang pernah cerita kayak gitu bahwa pada suatu waktu tertentu gitu, itu memang ada suara kereta lewat gitu loh Gusti. Nah itu memang dipercaya bahwa itu adalah Nyi Roro Kidul begitu. Nah kalau bagi keraton sendiri Gusti, keraton Surakarta ataupun keraton Jogja kayak gitu, Nyi Roro Kidul itu sebetulnya siapa tuh? Nyi Roro Kidul kan nyainya. Iya, itu sebetulnya kalau bagi keraton itu apa Orang sih? nyainya. Orang nyainya. Jadi perjuritnya kalau ada kereta ya mesti orang nyainya itu komandannya yang enggak Jalan. Abdi dalem. Kalau Kanjeng Ratu Kidul kalau ngagem udah sembrani. Mungkin itu sudah Kok udah sembrani, mboten kereta. Itu di depan pendopo Oh seperti itu kalau itu ya? enggak di depan itu kalau rawuhnya. Oh jalannya. Mboten mabur Oh. sewaktu Kalau kita bisa lihat di mabur tapi sebetulnya beliau naik kuda. udah sembrani. Sudah. Mboten kereta. Betul. Dan rawuhnya sewaktu-waktu apa tertentu kalau Ya, Kanjeng Gusti. persani pun kalau mau memberi peringatan gitu biasanya rawuh kalau mau tinggal kerso. Itu yang bisa. Kalau Mas Sosok Limon itu biasanya angin gede itu tempatnya itu kemarin nih Goro Kasih gede kemarin tuh pas pulangnya. Jadi Bedoyo Ketawang selesai masuk apa Patetan masuk wah angin di situ kembali gitu. Kondur. Itu apa utusan-utusan. Itu yang bisa merasakan hanya pihak keraton atau orang masyarakat Orang umum luar bisa? ya. Oh, Sampai yang namanya teman saya itu yang daerah Klaten itu yang setiap saat mesti telepon dulu itu mesti saya sekarang udah saya kasih tahu kok selalu mesti kalau keraton mau punya kerja angin kerso mesti yang angin lesus gitu sampai terbang kabeh napa gendenge. Nah kalau sudah begitu panjenengan batin mawon nyuwun selamat niku memang dalan. Memang jalannya di situ, Iya. jadi enggak Enggak adalah pas kenapa-napa ya. jalan sing sekolah keraton yang Segoro Kidul. Oh pas Jadi selalu dilewati. Selalu dilewati. Oh begitu. Jadi rutenya memang harus ke situ ya. Daerah Giring Cawas kok Kidul kan. Berarti Nyi Roro Kidul memang betul ada. Loh, ini benar-benar saya waktu habis yang tsunami ya, ada bencana alam hebat. Saya kan ke Bali waktu itu Gusti. Tsunami apa? Saya tinggal waktu itu liburan ke Bali. Oh. Traumanya kan masih ada kan suaranya kayak suara ombak kan ketika gempa bumi hebat itu. Nah itu di situ kan ada teman bisnis kita gitu. Ada pelaut yang pergi ke situ, pelaut loh ya. Pelaut berarti dia pas standby di laut itu aja ngerasain loh Gusti kalau pas lewat. Jadi itu tiba-tiba tenang sekali gitu. Terus ya itu yang ada seperti ya suasananya mistis jadinya ya, itu sampai pelaut nggak hanya pelaut orang Indonesia. Lampor istilahnya. Lampor. Lampor. Oh, Kalau dulu Lampor itu biasanya hubungan lewat. iya. kalau di keraton malah